Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada kita di minggu hari ini, tepat di Minggu Trinitatis. Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita sehingga kita bisa membacanya secara responsoria. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian dikatakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang dititing tadi, kita hari ini merayakan ultah atau ulang tahun PGI yang ke-74. PGI itu adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan sekalian mengingatkan juga buat kita, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Karena ini ulang tahun PGI, saya mau sampaikan sedikit tentang ulang tahun Amang Inang. Ketika kita berulang tahun, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih memiliki umur yang kita rasakan sampai sekarang. Namun demikian, itu juga mengingatkan dan menyadarkan kita apa yang sudah kita lakukan selama umur kita ini diberikan oleh Tuhan. Karena banyak di antara kita yang masih belum mengerti kenapa saya harus hidup sampai sekarang, atau kenapa saya harus hidup atau hadir di dunia ini, gitu kan. Banyak orang-orang tua, saya pikir cuma di Tarutung Amang Inang. Di Tarutung saya pernah punya kisah, ada seorang opung-opung gitu ya, sudah umur 94 tahun, 92 tahun waktu itu. Setiap ketemu saya, dia selalu bilang, Amang Pendeta doakan dulu aku, biar aku cepat mati katanya. Tanya aku jauh, saya termati ngalu jauh gitu kan. Saya pikir cuma di Tarutung, ternyata di gereja kita juga ada yang seperti itu. Beberapa hari lalu kami kunjungan bersama beberapa teman Sintua. Sekalian mau menyapa Inang Nyonya Tambunan Boru Pakpahan yang di Bosya, Inang Nyonya Si Hombing Boru Simanjuntak yang di Sindang Sirna, keluarga Amang Hutagalung, Inang Boru Simanungkalit yang di Cimbelit. Masih 3 keluarga itu yang kami kunjungi sementara. Apa salah Inang ya? Cimbeleit ya. Maklum mahamu bego. Asli si borong-borong gue peon bawa non niate. Ini ipe nang jago namanya maklum mate. Jadi saya yakin Amang dan Inang sekalian tadi yang saya sebutkan ikut ibadah di live streaming.
Dan Amang dan Inang sekalian yang mungkin belum kami sebutkan namanya, selamat hari Minggu juga buat yang live streaming dari rumah. Kiranya Tuhan kasih kesempatan bagi kami untuk kunjungi satu persatu yang belum kami kunjungi. Nah, kembali Amang Inang. Ternyata memang ada juga gitu yang berpikir bahwa aduh ngapain sih aku hidup lagi, aku udah lelah lah, nggak ruhet-ruhet dagiku gitu loh, saya sudah tua renta, nggak ada lagi gunanya saya hidup di dunia ini gitu kan. Makanya ngabe alak mau Tuhan gitu ya. Nah ini mengingatkan bagi kita, ketika kita masih hidup di dunia, nafas kita masih ada di badan, itu artinya Tuhan masih mau pakai kita di dunia ini. Olo pad ditanami, aha mana bui bainoku, jong pia udang bui be, hudul pia udang bui be, wala peak nama di podoman kata sebagian begitu ya. Dina deba ai suatu si ai perbinigi aku pengahurang, pamereng aku pengahurang dan lain sebagainya alasan-alasan. Nah itulah alasan-alasan kita menginang. Banyak sekali kita beralasan kan yang hidup ini kan. Wah kamang, boy dohamu gabisit tua, posodo piau alasan. Pas sudah agak tua, boha kamang, boy dohamu gabisit tua, angga tua, akan poso ima enak. Aku sayang naya teh. Kita beralasan dalam hidup ini, tetapi ingatlah Manginang, terutama yang berulang tahun ya. Tadi saya lihat ada yang malu-malu dia mau berdiri, sampai disuruh-suruh sama keluarganya. Cok. Ingat. Jangan malu lah, ya nggak apa-apa kan. Awan mau ulang tahun bulan Februari jong do pak. Lihat kamu kado dah, ali liling naik do, liling masih lama. Ya. Ketika kita hidup artinya kita masih perlu di mata Tuhan. Percayalah. Dang adong nak, kalau ada seorang pendeta, saya senang sekali dengan omongannya. Dang adong nang gosada jol maon naso hasea katanya. Jadi kata hasea, naso hasea itu tidak boleh dipakai kepada manusia. Kenapa? Selama manusia itu hidup, seburuk apapun perilakunya, hasea dituhani. Dia punya makna, dia punya guna, dia punya tugas dari Tuhan. Nah maka dari itu Manginang, ya baik yang berulang tahun, baik yang tidak berulang tahun, sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang punya tugas di dunia ini. Nah, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun, selamat menjalani hidup di ketuaannya bagi yang sudah lansia, kita juga bagi yang muda, selamat menjalani kemudaan, kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara, topik minggu kita hari ini kuduslah Tuhan. Di ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia. Ini Raja Uzia menyenangkan untuk dikhotbahkan. Raja Uzia adalah raja yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan senang dan sayang sama Raja Uzia. Tapi memang ya namanya hidup Manginangnya ada fluktuasinya. Sama seperti gereja kita juga ada fluktuasinya, naik kadang turun. Saya dengar cerita dari Amanginang sekalian, oh najulu reformanda, cago songonon. Nuaing memang nggak agak menurun inna kita domar dokoda. Ya itulah fluktuasi hidup. Kadang luar biasa, kadang turun, kadang ya. Jala ido tadana nama ngulu hita Manginang dah. Sarupa dohot ahado alat na di rumah sakit ya teh. Titit, nah kan itu tandanya kita masih hidup kan. Ada yang naik, ada yang turun, kadang naik, kadang turun. Gak mungkin naik terus, tidak mungkin juga turun terus, apalagi datar aja. Wah, udah mati artinya kita kan. Tetapi memang bagaimana? Kalau menurut kita sekarang sedang turun, kita juga harus berjuang sekarang untuk menaikkan pelayanan kita. Apa yang kurang? Mari kita bersama-sama. Nah, kembali Raja Uzia adalah raja yang berkenan di mata Tuhan. Dia sungguh baik di mata Tuhan. Tetapi ada tetapinya Manginang. Raja Uzia jatuh. Kalau saya mau baca buat kita dari, boleh juga dibuka ya Manginang Alkitabnya ya. 2 Tawarik 26. Supaya kita belajar dari sini sungguh-sungguh dahsyat sekali ya Manginang. 2 Tawarik 26 ayat 16. Oh kita buka aja Alkitab kita supaya kita baca sama-sama Manginang. 2 Tawarikh 26 ayat 16. Kita baca sama-sama 2 ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati,
sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, kalau kita baca selanjutnya kita akan lebih mengerti, tapi sampai di sini aja pembacaan sekarang. Dia adalah yang sangat dikasihi Tuhan, tetapi saking dikasihinya dia, dan dia dalam peperangan-peperangannya dia selalu menang begitu ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, 2 Tawarik 26, saya baca buat kita. Allah menolongnya terhadap Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim begitu ya. Artinya dalam peperangan dia selalu menang. Karena dia dikasih Allah, dia selalu menang, dia selalu dilindungi, dia selalu bersama-sama dengan Allah. Dia merasa sombong. Hati-hati ya Bang Inang ya. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, semakin hebat lagi, semakin baik lagi, semakin meningkat lagi, banyak orang yang jatuh ke dalam kesombongan, tinggi hati. Saya mau kasih sedikit bagi yang margana beban, mohon jangan marah ya. Saya buka rahasia. Ada nggak tahu margana beban, Abang Inang? Banyak. Ano mak mau neng hakimamu nau ano dah. Unang isok kamu jong-jong dah. Satu ijo panditami unang dah. Saya lo piau dihukumi. Saya buka sedikit rahasia kami margana beban. Di Mars margana beban di ayat yang kedua ada begini kata-katanya. Padau gijang niroha dihitana baban gitu. Karena mohon maaf Bang Inang, memang salah satu yang membuat margana beban ini, si Hombing ada 4 ya anaknya. Pertama Syakangan Silaban. Anggo marga Silaban di sana deh. Yang kedua Lubatoruan. Yang ketiga Nababan, Siapudan, Hutasoit. Jadi pada masa itu sebelum 1955 marga Silaban sudah jago-jago banyak. Ada yang pejabat, ada yang banyaklah luar biasa hebat. Begitupun Lubatoruan, begitupun Hutasoit. Tetapi marga Nababan ini sepertinya lapungnya waktu itu. Lapung, tahu atau lapung atau manginang ate. Kalau beras padi itu ada biurnya itu yang kosong begitu. Dia ada tapi kosong gitu ya. Itulah lapungnya begitu. Kira-kira dari Siombing dulu kamilah Nababan ini dulu. Bahwa kapareman, holan kena ya pembunuh, tukang berantem, penjudi, holan ini mahamihian gitu kan. Lalu kami mengadakan doa bersama tahun 1955 tanggal 13 Oktober gitu kan. Nah salah satu, sebenarnya banyak faktornya, tapi salah satu yang menyebabkan kejatuhan marga Nababan adalah kesombongan. Dia hebat, sombong tidak boleh. Apalagi tidak hebat, dia sombong. Wah ini banyak ini. Wah banyak. Iya kan. Harus nggak dokter spesialis di mana pengusaha, mana kapolda contoh, sombong nggak boleh. Apalagi yang ya mohon maaf lah gitu ya. Songonawon, iyalah di pendeta HKBP kasta terendah itu pendeta fungsional lah manginang. Jidang boyau sombong kan. Haru pareses pe au haduan, amin maju kan. Iya. Haru pareses pe au haduan tidak boleh sombong. Apalagi sekarang masih pendeta fungsional, kan? Nggak fungsional ho sombong seho gitu lah. Udah miskin sombong lagi ya kan gitu ya. Orang Batak ya mohon maaf sering begitu kan pola pikirnya. Tapi kalau HKBP Reformanda orang Bataknya nggak gitu kan? Enggak lah, nggak ada yang mau ngaku ya. Jauhlah dari kesombongan namanya. Jauhlah dari tinggi hati. Yesus Kristus yang bilang, barang siapa meninggikan dirinya dia akan melebab. Iya, dia akan direndahkan. Maka jangan pernah meninggikan diri. Terus ibana, dope. Dak cocok dope mana ketua di pungat tahun, dope. Anggo para reformanda pos doro aku dak songon yang manginang dah. Biarlah. Untuk apa kita meninggikan diri? Tapi kalau saya pribadi punya moto seperti ini. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya supaya tidak ada orang lain yang bisa merendahkanmu. Merendahkan diri aja nggak apa-apa lah. Tapa tuto rumah dirita. Tak anggap madongatai sumurung sian hita. Gak perlu amanginang, benar gak perlu. Mari kita bersama-sama. Ini Raja Uzia, raja yang berkenan Tuhan sayang betul sama dia. Dia pun sangat
baik dan sangat setia kepada Tuhan, tetapi karena kesombongan dia jatuh. Supaya kita jangan jatuh, jauhlah kita semua dari kesombongan. Itu seruan yang pertama, Mang Inang. Yang kedua, ini ada tadi dibahas tentang serafim. Saya sedikit aja membahas angelologi karena mohon maaf di kita jarang dikotbahkan tentang malaikat, Mang Inang ya. Ini sedikit saja saya buka. Kelompok malaikat itu di dalam Alkitab ada dua. Yang pertama adalah serafim, yang kedua adalah kerubim. Serafim adalah 4 malaikat yang ada di tahta Allah. Dia nggak kemana-mana, dia di situ saja untuk melakukan perintah Allah. Kerubim itulah malaikat yang turun untuk ke bumi diperintahkan oleh Allah. Dan menurut tafsirannya, kerubim itu adalah malaikat yang sering jatuh sehingga menjadi iblis. Siapa tahu ada yang bertanya-tanya, iblis itu asalnya dari mana sih? Apakah Tuhan menciptakan iblis? Tidak. Iblis berasal dari malaikat yang memberontak kepada Allah. Nah, dengan ini saya mau sampaikan gini. Kalau kita, Mang Inang, yang sangat mencintai mama kita lah contohnya begitu ya. Ini yang sering saya dengar. Mamaku adalah malaikat dalam hidupku. Cile malaikat. Ingatlah ketika kita mengatakan itu kita sedang merendahkan mama kita. Kenapa? Karena derajat manusia dengan malaikat itu manusia jauh lebih tinggi. Ketika malaikat salah dan memberontak terhadap Allah tidak taat, apa yang dilakukan? Dihempaskan ke bumi, tidak boleh lagi masuk ke surga. Makanya jadi iblis. Ketika manusia salah, memberontak kepada Allah, tidak taat, apa yang terjadi? Allah turun ke bumi dalam rupa Yesus Kristus, mati disalibkan. Kan gitu kan? Tuh. Jadi derajat manusia, kasih Allah kepada manusia, jauh lah dibanding kasih Allah kepada malaikat. Maka jangan ada di antara kita yang sayang sama mamanya atau sama bapaknya bilang bahwa mamaku adalah malaikat. Kita sedang merendahkan mama kita di situ, jangan. Itu yang mau kita pahami gitu ya. Tentang serafim dan kerubim. Kerubim, contoh yang datang ke dunia diperintah oleh Allah membantu peperangan waktu itu adalah malaikat Mikael. Malaikat tukang gosip yang datang untuk memberikan kabar. Siapa namanya, Mang Inang? Hurang gogo, isya Mang? Aduh, hola tulu halak nama dokternya. Gabriel ya. Kenapa saya bilang tukang gosip ya gitulah. Dia suka, bukan malaikat Gabriel tukang gosip enggak, tetapi dia suka menyampaikan berita dari Tuhan. Tetapi dalam hal ini saya mau pesan begini ya Mang Inang. Banyak kita kan sialap manaruhok kata. Tahu atau doi? Mangalap manaruhok kata. Ini perilaku yang betul-betul harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Ramadan kan. Sogohia dorohaku mamereng. Isi mana yang mamereng isi mak. Contoh setawi amang dah, amang sinagon terus do mangurupia bah. Do di partangnya ngapi amang do bae contohna. Emang kadang-kadang sinababan obah, hula-hula ada di bae contoh terus ate. Dah asa terkenal do si matuakon do. Contoh amang sinaga. Roma amangot tuau. Baru pandita. Isi mana ingat madokot inang borusi hombing situa tiurobah. Pangalahona sono. Ipa buah maksudnya kan. Najahatan omak katayon omak contoh inangnya nggak benar amang sinaga bilang gitu nggak benar. Bahasa tungguan non dijawab bukan. Harun wang salah kutu sinaga ona tidak. Tahu. Contohnya begitu amang sinaga mengeluh sama saya tentang inang tiur borusi hombing. Lalu saya besoknya datang lagi. Inang tiur tahu nggak? Kemarin amang sinaga datang loh sama aku. Dibilangnya lah, inang itu nggak bagus, inang itu tukang cerewet, inang itu begini, inang itu pelayanannya nggak bagus. Memang ima sialap manaruhon hata. Kenapa amang inang? Kita senang sekali sepertinya membuat keributan. Kenapa? Kita senang sekali untuk membuat orang tidak damai, tidak nyaman dengan orang lain. Cara mengalap manaruhok kata yang benar. Sama seperti malaikat Gabriel tadi. Dia diperintah oleh Allah menyampaikan hal-hal yang baik. Contoh. Hamu sama hamu mengeluh. Manangah hamu ruas tu si tua mengeluh.
Tapi dah apa di tanah babania, molo marjami tanah lilingan. Contoh. Doko matu pareses. Gabe lilik kita mulak, hari sampai gabe terlebat terus au. Tapi deh, contoh. Dungi Roma si tua-tua. Amang, kata ruas itu jangan amang khotbah lama-lama. Udah lama mau hodok lagi. Contoh. Apa yang saya rasakan? Sakit hati kan. Akhirnya, wah, dak kolok kape rohani par reformanda tua tema. Roma si tua, kunjungan, hamu mah kunjungan. Pagalehon kan. Tidak merubah menjadi lebih baik kan. Tetapi ketika coba sintuannya bilang, amang, bahada tutu. Nah hurak persiapan do, namar jamitai. Madah, kurang modo mau udah berdari. Enak kan? Gak usah pala, kata ruas itu begini, kata ruas, gak usah pala. Ugo udah amang majah, bah, asal lebih fresh. Baru, asa pasti mana, mau lubuin ya, atar-atar 10-5 menit mamar jamita, undang lo bisa nih, idot yang mangate. Enak kan? Daripada idok ruasi dah, mau hodok jamita muna ina. Wah, gue madah, gue madah itu sakit sedih, gitu ya. Nah gitu loh. Jadi ngerti ya? Boleh nggak mengalami roh? Bisa sama seperti Gabriel tadi, tetapi bagaimana kata-kata itu menjadi respon yang positif, mengubahkan. Jangan sampai kata-kata yang sampai adalah kata-kata yang mengadu domba. Wajar orang Amanginang berkeluh kesah atas perilaku orang lain kan. Biarlah itu kan curhatnya, ya sudahlah. Kalaupun mau kita sampaikan biar ada perubahan, ya kita sampaikan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang mengadu domba. Ima taringotusi. Nah yang berikutnya tentang malaikat, ini kulit-kulitnya dulu Amanginangnya, nanti kepanjangan soalnya. Nong gak bisa hodok. Sering sekali juga kita terdistorsi dengan paham teman-teman kita yang beragama lain. Boleh bersahabat dengan mereka, berteman, bersaudara. Cuman kalau ajaran jangan sampai terdistorsi. Teman-teman kita yang beragama lain memiliki paham tentang malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau kita meninggal itu karena malaikat mencabut nyawa kita katanya. Ate, tohodo yang mengenang? Benarkah ada malaikat pencabut nyawa? Jadi kita matinya gimana? Siapa yang nyabut nyawa kita? Isi dong mencabut, siapa yang mencabut nyawa kita Manginang ketika kita meninggal dunia? Tuhan. Bah, gudang ni ulaut ni Tuhan tahu nanti. Ambil ini. Dah, ini yang perlu kita pahami ya Manginang ya supaya kita jelas. Di orang Jepang ada namanya malaikat pencabut nyawa, Shinigami. Jadi yang apa namanya? Atau di Amerika juga ada yang seperti itu ya. Sampai juga ke teman-teman yang beragama Muslim di sini. Yang pakai tongkat lalu kayak ada celurit besar begitu ya. Itu yang kita bayangkan kan, yang sering kita tahu kan. Malaikat pencabut nyawa. Secara mudah dimengerti itu tidak masuk akal. Kenapa? Katanya kalau mencabut nyawa dia mengayunkan celurit panjangnya itu lalu kena ke badan kita lalu kita mati. Persoalannya kalau gitu berarti banyak yang bisa tidak mati ya Manginang. Ya, ketika dia nyabat celuritnya lalu kita bersin, aci gitu, ciu, wes nggak kena. Wah, ngeri kali ya rencana Tuhan nggak kena gitu loh. Hati-hati ya Manginangnya, saya cuma mau meluruskan aja paham-paham tentang yang mendistorsi kita. Kita kan ya mohon maaf lah, sering sekali nonton sinetron, Cinta Fitri gitu kan. Atau apa namanya, Si Manis Jembatan Ancol. Yang umurnya 20 tahun udah gak nonton itu, Si Manis Jembatan Ancol, ya kan? Kita kan terdistorsi dengan itu kan. Si Manis Jembatan Ancol ditabrak mobil dia atau tabrak kereta api, buar mati. Dia posisi hidup pakai baju hijau. Lalu ketika dia jadi rohnya juga pakai baju hijau. Bayangkan. Masa bajunya bisa jadi roh gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita kan terdistorsi dengan itu kan. Kita terganggu, terpengaruh dengan itu. Jadi hati-hati ya Manginang ya. Siapakah yang mencabut nyawa? Kosmik Manginang. Kosmik. Tuhan mencipta kosmik itu seperti yang saya sering sampaikan ya. Kalau yang sering dengar khotbah saya udah bosan dengar ini, tapi saya nggak apa-apa contohin lagi. Ini contohnya gitu ya. Kosmik itu alam semesta. Kalau saya lepas ini Manginang dari jari saya, jatuh nggak amplop ini? Itu kosmik. Kalau saya ini ada wus kereta cepat itu,
Ngahehamu naik kereta cepat? Ya, yang belum naik lah enak kali Mang Inang. Oh, udah tahuan. Kencang, apalagi di tol. Mama di tol kan lari 120 lebih mobil itu kan. Hera somardelan mobil karena di tol itu, Pak. Wah, cepat banget. Cobalah, enak banget. Tapi memang agak mahal. 250.000 kalau nggak salah waktu itu. Sekarang mungkin sudah turun. Nah, kembali lagi. Wus lari 350 km per jam. Lalu saya berdiri di depannya. Dalam nama Yesus saya pasti diselamatkan. Buah, mati nggak? Mati itu kosmik Mang Inang. Artinya apa? Di dalam tubuh manusia ada, nggak tahu yang dokter boleh di apa ya Mang ya? Boleh diajari saya nanti ya kalau salah ya. Jangan apalah di sini. Salah di Pandita jangan. Nanti gutur kita. Kalau salah saya mau nih Pak. Saya juga nanyanya dari dokter juga sebenarnya. Ada batas kemampuan tubuh kita menerima rasa sakit. Jadi ketika batas itu terlampaui, kita mati. Stop semuanya gitu. Kayak ada sistem shutdown-nya begitulah. Makanya kalau orang contoh jatuh dari lantai 10, duduk. Kalau melampaui batas titik kemampuan manusia menahan rasa sakit, dia akan mati. Tapi kalau masih tahan, masih kuat gitu ya, dia tetap hidup gitu kan. Itu kosmik Mang Inang. Nah jadi Tuhan membuat kita meninggal dunia gitu ya, itu dengan kosmik. Bukan dengan malaikat pencabut nyawa, enggak. Karena kalau gitu jadi repot Mang Inang. Kalau malaikat pencabut nyawa. Loh ketika Yesus yang adalah Tuhan mati di kayu salib, siapa yang mencabut nyawanya? Malaikat. Malaikat mampu mencabut nyawa Tuhan katanya. Wah ribet kita. Ya hati-hati Mang Inang ya. Nah yang berikutnya, kita sering sekali salah juga di beberapa khotbah yang di media sosial. Ketika orang meninggal, Tuhan yang menjemput katanya ya. Makanya kita orang Batak sering madok katakan, nggak dialap Tuhata, gitu kan. Amang Inang punten ya. Jangan lagi lah ada orang ngomong dialap Tuhata, nggak ada dialap Tuhata. Lu jahia Tuhatai mangalapi hita teh. Dia punya pesuruh kok para malaikat. Nah kita coba Amang Inang, mulai dong di handphone teh, buku ND nomor 835. Buku ND nomor 835. Ini teologi buku ND ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, Lukas 16 ayat 22, tapi kita buku ND-nya aja kita nyanyikan. 835, inang para musik nami. 835. Nungalau debadongan tunadau mandapoton debatata dialapi. Stop sampai itu aja nanti kepanjangan. Dialapi suruhana, bukan Tuhan dialap Tuhatai. Lu jahia Tuhatai mangalapi sedih. Dia punya kuasa yang besar di surga, tinggal perintah kok. Atau supaya dibuktikan, apa buktinya teologi buku ND sesuai dengan Alkitab. Lukas 16 ayat 22, ayo kita buka Alkitab kita Mang Inang. Lukas 16 ayat 22. Nggak dapat Mang Inang? Rapi tamat jahat, 2 ya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dialapi suruana. Bukan Tuhan yang mengalap. Nunga sonang bagaimana nggak dialap Tuhan ini. Lo jadi itu hakim mengalap-alap pitahun. Ya kan? Nah, itu yang berikutnya Mang Inang ya. Yang terakhir. Sebenarnya sih belum yang terakhir, tapi kepanjangan kok bahasanya terus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini perlu pemahaman bersama buat kita Mang Inang. Kudus, banyak orang yang mengartikan kata kudus adalah suci tanpa dosa. Pertanyaan, apakah kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang kudus, ya atau tidak? Merenung dulu ya, merenung sebentar. Tarik nafas Mang Inang. Oke, siap? Apakah kita semua yang hadir pada saat ini orang-orang kudus atau tidak? Gak apa-apa, kita kan mau belajar dari firman Tuhan.
Yuk Alkitabnya dibuka Ibrani 10 ayat 10. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti kita adalah orang-orang? Oh iya, itu yang perlu kita ingat. Sekali lagi kita jawab bersama-sama. Emang Inang, apakah kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang kudus? Yes, gitu dong. Kita diubahkan oleh firman Tuhan ya, pemahamannya ya. Gitu loh. Kita kudus, gereja kudus bukan karena perilaku kita yang baik. Tetapi kita kudus karena darah Yesus tercurah di kayu salib yang sekali lalu menguduskan kita untuk selamanya. Jadi kita adalah orang-orang kudus. Maka berperilakulah seperti orang kudus. Cuman kudus, tunggu sebelum ke situ. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Menebus dosa. Tohodo emang enang? Berarti dosa kita sudah diampuni. Tohodo emang enang? Berarti kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang tidak berdosa. Tohodo emang enang? Kok enggak? Tarik nafas ya. Saya ulangi. Yesus telah mati di kayu salib. Benar emang enang? Benar. Darahnya tertumpah di kayu salib dan darahnya itu menghapus dosa kita semua. Benar? Dosa kita semua telah diampuni, benar? Berarti kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang tidak berdosa, benar? Loh, idea dong. Aduh, gimana nih ya logikanya ya? Gimana ya? Aduh, gimana ya? Berarti kita orang berdosa atau orang tidak berdosa? Orang berdosa. Berarti Yesus di kayu salib, darahnya tidak mampu menghapus dosa kita. Mampu, tapi kita orang berdosa. Jo hamatean di dia soropmi. Jo hamatean di dia di dia hamonanganmi. Upah dosa ialah maut. Jadi kematian Yesus Kristus itu mengalahkan maut. Kita orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun dia berdosa. Nah, itulah makanya kita orang Kristen sekarang jangan lagi ada kalau bicara tentang orang meninggal di rumah, orang Batak biasanya bilang, mau lo menarik moding makan, ngamoding, satabi, ahai dokon, satabi jabuon. Oh, ini juga perlu kita perbaiki pola pikirnya Mang Inang. Satabi jabuon, mana ringotina moding, sonon. Kenapa dibilang satabi jabuon pada waktu itu? Ya memang karena, mohon maaf, ilmu pengetahuan belum baik pada saat itu. Sekarang kita sudah semakin maju, jadi jangan lagi ikuti yang lama. Kan dibilang satabi jabuon, menaringoti namoding, asa unang adong namoding di jabuon, kan gitu kira-kira. Pertanyaannya, mau 1000 kali pun kita bilang satabi jabuon. Kalau Tuhan bilang harus ada yang mati dari rumah itu, maka akan mati. Banyak kok udah di hati dakon, cerita-cerita, ide satabi jabuon hati satu. Besoknya yang punya rumah itu mati kok. Memang sudah waktunya kan. Gitu. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi kehendak Tuhan. Maka hati Amang Nangda serta bidang. Saya khotbahkan ini mungkin di hati Amang Nangda ngahu botoi mungkin ya. Tapi saya khotbahkan ini juga buat apa? Ketika kita tahu, kita juga harus memberitakan firman itu. Tadi yang dibaca oleh Inang Buru Siombing ya, seksi sending. Kamu adalah surat Kristus. Kita ini semua adalah surat Kristus. Ketika orang salah, Kristus mau tegur melalui kita. Jadi kita nggak boleh diam Mamang Inang. Tapi ketika menegur juga ada caranya. Beda cara kepada yang lebih muda, beda cara kepada yang seumuran, beda cara kepada yang lebih tua. Tuhan pasti memberitakan kepada kita bagaimana caranya nanti.
ketika kita diperintah untuk menegur. Tetapi nggak boleh diam Mamanginang. Moradok tidak kesalahan ikut tahatau di. Nggak boleh diam. Ketika orang baik, ketika orang benar diam, maka kejahatan akan merajalela. Nah, kembali tentang kudus tadi. Kudus Mamanginang artinya bukan suci tanpa dosa. Kudus itu artinya berasal dari kata kados atau kadosi, dipisahkan, ipapulik, dipisahkan gitu ya. Jadi Tuhan itu terpisah dari ciptaan karena dia bukan ciptaan. Maka kuduslah Tuhan. Dia bukan ciptaan, dia terpisah dari kalian semua kata malaikat itu kira-kira. Lalu kita juga adalah orang-orang kudus, kita juga adalah ciptaan yang terpisah dari ciptaan lain. Contoh. Ini Alkitab Amang, contoh. Ini buku gitu ya, biasa. Kan sama-sama buku. Cuman bedanya ini adalah kitab suci begitu ya, suci kudus gitu ya. Buku Nabadia. Ini buku biasa. Sama-sama buku, tetapi ini dipisahkan. Kenapa ini dipisahkan? Karena di dalam buku yang ini terdapat firman Tuhan. Moro adong coba di Bibel, di tangan kanan Bibel Manginang, di tangan kiri buku biasa. Dia dodumenggan molotung ikon, kalaupun harus dibanting. Yang mana lebih baik dibanting? Alkitab itu atau buku biasa? Kenapa? Itu karena buku itu adalah buku Nabadia yang dikuduskan, yang dipisahkan dari buku-buku yang lain. Sama seperti nama Tuhan. Kita berdoa ya, doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Makanya titah ketiga. Mari kita sama-sama mengatakan titah ketiga. 2 ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena namanya adalah kudus. Berbeda dari nama lain. Ya mohon maaf Manginangnya, saya kasih contoh. Ketika di nama lain contohnya siapa lah? Si Cecep lah contohnya. Ini terutama buat Naposo Bulung remaja, mohon maaf saya harus sampaikan. Kalau ada, kalau nggak ada ya orang tuanya nanti nyampaikan di rumah. Kan banyak banget orang kembar di Bandung ini. Namanya sama, maaf ya Manginang, sering sekali kan. Anjing, goblok, anjing. Gudekin gua nasi anjing nu yang disokan. Di Bandung on. Sia anjing, anjing nisan, kembar naraku. Sarupa warna kan? Napa sobulung HKBP Reformanda dan remaja, sotung ido kokosong ida. Sotung dohot talaki, nggak boleh. Gitu ya. Banyak banget orang kembar di Bandung namanya sama lagi. Ya kan? Nah, kembali lagi Manginang ya, bahwa kita itu dipisahkan. Ketika orang ngomongnya anjing goblok, kita nggak boleh ngomong begitu kan. Ketika orang disakiti hatinya, dibalasnya, kita nggak boleh begitu. Karena apa? Kita berbeda dengan mereka. Kita berbeda dengan mereka. Nah maka dari itu Manginang, marilah bersama-sama. Ingatlah bahwa kita adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang dipisahkan. Sama-sama manusia dengan orang agama lain, dengan yang tidak percaya Tuhan. Sama manusia, tetapi kita adalah manusia yang terpisah dari mereka, beda. Kita diciptakan, kita hadir untuk mengikuti Tuhan sehingga mereka juga jadi ikut kepada Tuhan karena melihat perilaku kita. Kuduslah Tuhan. Tuhan yang kudus itu menguduskan kita. Kita yang sudah dikuduskan ini ayolah bersama-sama melakukan kekudusan kita. Nah oleh karena itu Manginang, marilah kita bersama-sama menjaga kekudusan kita supaya kekudusan Tuhan juga terjaga. Seharusnya, kalau si Kristen, orang Kristen mah si abang tuh si Batak mah baik. Kalau ngomong teh sopan. Itu seharusnya. Tapi yang kita dengar apa? Si Batak, ngomong suaranya gede-gede, ngomel-ngomel mulu. Wah si Batak itu si Kristen. Itu yang terjadi kan. Kenapa? Karena kita nggak menjaga kekudusan kita. Iya kan? Mari kita sadar bersama bahwa kita adalah orang yang dikuduskan Tuhan. Kita juga harus berperilaku kudus supaya namanya yang kudus itu tetap terjaga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Setiap segala yang kurang dari perilaku kami terhadap Tuhan atau terhadap sesama, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya.
sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami layak disebut sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan, ingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak pemilik kerajaan surga. Oleh karena itu biar juga kami boleh berperilaku seperti Engkau yang kudus, yang selalu berbuat yang benar dimanapun berada. Kuatkan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu HKBP Bandung Reformanda, mungkin yang ada di gereja ini atau yang ada di rumah, yang sedang bergumul karena sakit penyakit, atau karena ekonomi yang menurun, atau karena hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istrinya, hubungan antara kakak beradik, atau di pekerjaannya, atau apapun Tuhan, setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang melepaskan kami dari setiap pergumulan itu. Atau jikalau Tuhan masih berkenan untuk kami boleh terus bergumul, untuk menguatkan iman kami mohon Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang bantu kami, sehingga meskipun kami bergumul, kami tetap setia dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami Tuhan yang memiliki cita-cita pengharapan di hari yang akan datang, mungkin tentang pekerjaan atau pasangan hidup atau keturunan atau apapun Tuhan yang sedang kami idam-idamkan untuk hari-hari ini dan hari yang akan datang. Itu pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menguatkan kami ketika kami berusaha menggapai cita-cita kami itu. Tuhan juga yang memberikannya kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, inilah kami umat-Mu, Jemaat HKBP Bandung Reformanda, dengan moto masih haholongan. Ajari kami untuk senantiasa masih haholongan di dalam gereja HKBP Bandung Reformanda dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk PGI yang berulang tahun ke-74, biarlah di umurnya yang semakin panjang boleh semakin baik lagi pelayanannya. Setiap gereja-gereja yang ada di dalamnya boleh bersatu, tidak ada pengkotak-kotakan, jauh dari setiap yang mencoba untuk meretakkan dan merusak hubungan baik. Dan biarlah pemimpin yang baru juga nanti boleh menjadi pemimpin yang benar di mata Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mempersatukan gereja-gereja-Mu di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, biar Tuhan yang senantiasa merahmati mereka semua, sehingga senantiasa juga boleh tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa, inilah kami, umat-Mu yang telah berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.